Dalam kehidupan, kasih sayang dan pengorbanan orang tua seringkali tak ternilai. Namun apa yang terjadi ketika nasihat dan perhatian mereka tidak dihargai? Bagaimana sebuah keluarga yang pernah penuh harapan akhirnya terjebak dalam tragedi karena ketidakmampuan mengendalikan emosi? Cerita ini membawa kita pada perjalanan pilu seorang ayah yang dihadapkan pada pilihan sulit antara cinta dan keselamatan, hingga akhirnya berujung pada penyesalan mendalam. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kalian seorang ayah bernama Sutikno Miji, seorang warga Semarang, tepatnya di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, menjalani kehidupan sederhana bersama keluarganya. Ia tinggal dengan istri dan dua anak lelakinya, Guntur Surono, anak sulungnya, dan Jaryo, anak bungsunya. Sebagai seorang pekerja serabutan, Sutikno berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan membiayai pendidikan kedua putranya. Namun, perjuangan dan pengorbanan Sutikno tidak selalu dihargai, terutama oleh Guntur, putra pertamanya. Sejak duduk di bangku SMP, Guntur mulai menunjukkan perilaku yang sulit dikendalikan. Ia seringkali bersikap semaunya, pulang dan pergi sesuka hati tanpa memperhatikan waktu. Kehadirannya di rumah pun hanya untuk makan dan meminta uang. Di sekolah, Guntur sering terlibat masalah, terutama karena berkelahi dan memalak teman-temannya. Semua itu demi menjaga citra sok jagoannya. Meskipun Sutikno dan istrinya telah berulang kali memberikan nasihat agar Guntur memperbaiki sikapnya, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Guntur selalu melawan nasihat kedua orang tuanya, membuat mereka kewalahan. Hingga tahun 2023, saat Guntur berusia 21 tahun dan sudah tidak lagi bersekolah, perilakunya semakin tidak terkendali. Ia memaksa orang tuanya untuk membelikannya motor, dan setelah mendapatkannya, ia menghabiskan banyak uang untuk memodifikasi motor tersebut demi mengikuti balapan liar bersama teman-temannya. Lebih parah lagi, Guntur semakin sering nongkrong dengan teman-temannya sambil pesta minuman setan. Di media sosialnya, dengan bangga ia menuliskan bahwa dirinya adalah dewa peminum, bahkan mencantumkan pekerjaan sebagai penjahat kelamin, menggambarkan bahwa ia merasa keren dengan gaya hidupnya yang menyimpang. Guntur seringkali memamerkan foto-foto dirinya dengan motor modifikasi dan bahkan membawa sak-sak jam di malam hari. Sikap Guntur ini tentu sangat meresahkan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Sutikno dan istrinya terus berusaha keras, namun mereka semakin merasa tidak berdaya menghadapi perilaku anak sulungnya yang kian hari semakin jauh dari harapan. Inilah singkat cerita tentang kehidupan Guntur yang benar-benar membuat Sutikno dan istrinya merasa sangat kewalahan. Guntur, dengan perilaku berandalannya, telah menjadi sumber keresahan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Tindak tanduknya seringkali menjadi perbincangan tetangga, yang tentunya membuat Sutikno dan istrinya merasa malu. Namun, meskipun sering dinasihati dengan cara yang baik, Guntur justru seringkali merespons dengan amarah. Ia merasa dirinya sudah dewasa dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Meskipun kenyataannya ia masih sangat bergantung pada orang tuanya untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan. Pada satu titik, ketika Sutikno mencoba menasihati Guntur, situasi malah memuncak. Guntur yang merasa dirinya jagoan, tidak terima dengan nasihat tersebut. Ia bahkan sampai berani membentak dan menyudutkan keluarganya sendiri jika mereka mencoba ikut campur dalam urusannya. Ucapan Guntur ini benar-benar membuat Sutikno dan istrinya merasa takut dan tertekan. Karena situasi yang semakin tidak terkendali, Sutikno dan istrinya memutuskan untuk pindah sementara bersama anak bungsu mereka ke rumah orang tua istrinya di Singorojo, sekitar setengah jam perjalanan dari rumah mereka. Keputusan ini diambil tanpa sepengetahuan Guntur, dan akhirnya keluarga Sutikno merasa lebih tenang dan aman di tempat yang baru. Sementara itu, Guntur tetap tinggal di Semarang, menjalani kehidupan dengan teman-temannya dan terlibat dalam aktivitas yang tidak bertanggung jawab, termasuk sering memposting video berjoget di akun TikTok-nya. Setelah 7 bulan berlalu, tiba-tiba Sutikno dan istrinya menerima kabar dari kerabat di Semarang bahwa Guntur mengalami kecelakaan motor yang cukup parah. Pada saat itu, Guntur hanya terbaring sendirian di rumah tanpa ada seorang pun yang merawatnya. Bahkan teman-temannya mendengar kabar ini, meskipun merasa kecewa dengan perilaku Guntur selama ini, Sutikno dan istrinya tidak bisa tinggal diam. Bagaimanapun, Guntur tetaplah anak mereka.
Dengan perasaan khawatir, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Semarang bersama anak bungsunya, meninggalkan rasa tenang yang sempat mereka rasakan selama tinggal di Singorojo. Sesampainya di rumah, Sutikno dan istrinya langsung merawat Guntur dengan harapan besar bahwa perawatan dan kasih sayang yang mereka berikan bisa menyadarkan Guntur dan mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Selama beberapa minggu, Guntur dirawat dengan penuh perhatian, dan akhirnya ia pun bisa bangkit kembali dan mulai berjalan. Namun, harapan orang tuanya pupus ketika sifat sok jagoan Guntur kembali muncul. Pada akhir tahun 2023, tepatnya tanggal 29 Desember, Guntur menerima telepon dari teman-temannya yang mengajaknya merayakan malam tahun baru dengan pesta minuman siluman. Meski kondisinya belum pulih sepenuhnya, Guntur tetap bersikeras pergi. Meskipun Sutikno dan istrinya sudah berusaha melarangnya dengan baik-baik, mereka khawatir Guntur akan kembali terjerumus dalam pergaulan buruk. Namun, Guntur tidak mengindahkan nasihat mereka. Bahkan sampai terjadi keributan antara Guntur dan orang tuanya sebelum akhirnya ia tetap pergi. Di tempat tongkrongannya, Guntur sempat memposting sebuah foto di Facebook dengan caption yang bernada sindiran. "Anakmu yang dulu diajarin nyanyi balonku ada 5 sekarang udah bisa nari sendiri." Pak, kata-kata tersebut menunjukkan kekesalannya terhadap sang ayah yang sebelumnya melarangnya untuk pergi. Tak disangka, itu adalah foto terakhir yang diunggah Guntur sebelum peristiwa pilu terjadi. Pada tanggal 1 Januari tahun 2024, setelah merayakan malam tahun baru, Guntur pulang ke rumah sekitar pukul 3 sore dalam keadaan teler. Saat tiba di rumah, ia langsung bertemu dengan adiknya, Jario, yang sangat marah melihat kondisi Guntur yang kembali pulang dalam keadaan dikuasai minuman siluman. Jario merasa Guntur tidak menghargai orang tua mereka dan mencoba menegurnya. Namun, teguran Jario justru memicu pikiran Guntur. Adu mulut pun terjadi di dalam rumah. Dengan isi kepala yang memuncak, Guntur bergegas ke dapur dan mengambil saksak jam, lalu memojokkan adiknya dengan penuh kekesalan. Keadaan semakin menjadi ketika ibu mereka, yang sebelumnya berada di kamar, mendengar keributan dan segera keluar. Betapa terkejutnya sang ibu saat melihat Guntur mengacungkan benda itu ke arah adiknya, membuatnya berteriak panik. Mendengar teriakan panik dari istrinya, Sutikno yang sedang berada di pekarangan belakang rumah segera berlari masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya ia saat melihat Guntur memojokkan akan melukai adiknya dan ibunya. Meskipun situasi sangat tegang, Sutikno yang dikenal sabar masih mencoba berbicara baik-baik dengan Guntur, berharap bisa menenangkan suasana. Namun, Guntur justru semakin memuncak, bahkan menantang Sutikno. Tak lama kemudian, Guntur langsung melanggar ayahnya dengan saksak jam. Beruntung, Sutikno berhasil menangkis dan dengan cepat merebut serta membuang saksak jam itu. Namun, kesabaran Sutikno akhirnya habis. Dipenuhi oleh kemarahan, ia mengambil balok kayu yang ada di dapur dan menghujam Guntur hingga terjatuh ke lantai. Dalam pikiran yang semakin tak terkendali, Sutikno mengambil batu hebel dari pekarangan belakang dan kepala Guntur beberapa kali, sampai akhirnya Guntur tidak bergerak lagi dan berhenti bernapas. Ketika amarahnya mereda, Sutikno baru tersadar akan perbuatannya. Ia terduduk, menatap tubuh Guntur yang terbaring di lantai dapur dengan kondisi yang memilukan. Istri dan anak bungsunya hanya bisa terdiam, syok menyaksikan kejadian tersebut. Dilanda rasa bersalah yang mendalam, Sutikno segera keluar rumah dan menuju rumah ketua RT. Dengan tangisan dan penyesalan, ia menceritakan segalanya, mengakui bahwa ia khilaf dan telah mengakhiri napas Guntur, anaknya sendiri. Dalam keadaan yang penuh penyesalan, Sutikno meminta ketua RT untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Ia menyatakan siap untuk menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mendengar pengakuan Sutikno, ketua RT merasa sangat terkejut dan prihatin. Ia sangat memahami betapa berat beban yang dirasakan Sutikno, yang selama ini telah berjuang keras untuk mengurus keluarganya dan menghadapi tingkah laku Guntur yang sering membuatnya kewalahan. Setelah mendengar pengakuan Sutikno yang meminta agar dirinya dilaporkan ke polisi, ketua RT langsung menuju polsek terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, polisi pun tiba di rumah Sutikno yang menjadi tempat kejadian perkara. TKP, Sutikno dengan tenang menyerahkan diri kepada polisi, menunjukkan sikap yang sangat kooperatif. Di saat yang sama, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad Guntur untuk dibawa ke RSUD Dr. Karyadi guna diautopsi.
Sementara itu, Sutikno dibawa ke Polrestabes Semarang untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, Sutikno dengan jujur dan terbuka mengakui semua yang telah terjadi. Ia menjelaskan bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan khilaf demi melindungi istri dan anak bungsunya yang saat itu berada dalam ugutan Guntur. Sutikno menuturkan bahwa awalnya ia mencoba berbicara baik-baik dengan Guntur, namun malah ditantang, yang pada akhirnya memancing emosinya hingga tak terkendali. Dalam kondisi otak yang memuncak, Sutikno tak mampu mengontrol diri dan akhirnya melakukan tindakan fatal yang menghilangkan napas putranya sendiri. Mendengar pengakuan tersebut, pihak kepolisian merasa prihatin dan bersimpati terhadap Sutikno. Dari hasil penyelidikan, mereka menyadari bahwa Sutikno bukanlah orang jahat, melainkan seorang ayah yang terjebak dalam situasi yang sangat sulit dan emosional. Meskipun demikian, karena tindakannya telah mengakibatkan hilangnya napas, proses hukum tetap harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyesalan yang mendalam, sambil menahan air mata, Sutikno menerima kenyataan bahwa ia harus menghadapi hukuman akibat tindakannya. Saat ini, ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun, karena situasi yang melibatkan pembelaan diri dalam ancaman yang nyata, ada harapan bahwa hukuman yang diberikan kepadanya bisa lebih ringan. Hingga saat ini, masih belum ada keputusan resmi dari pihak berwenang, dan media pun belum memberitakan hukuman pasti yang akan dijatuhkan. Semoga saja Sutikno diberikan keringanan hukuman mengingat situasi pilu yang menimpa dirinya. Bagaimana kalau menurut kalian, hukumannya apakah sudah sesuai? Silahkan komen di bawahnya. Dan pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya kesabaran dan komunikasi dalam menghadapi konflik keluarga. Meskipun cinta dan pengorbanan orang tua besar, terkadang nasihat dan perhatian tidak selalu diterima dengan baik oleh anak. Ketika situasi memanas, pengendalian emosi sangatlah penting agar tidak terjadi hal-hal yang disesalkan di kemudian hari. Dalam kondisi sulit, mencari bantuan atau solusi lebih bijak daripada mengambil tindakan yang didorong oleh kemarahan, karena dampaknya bisa sangat fatal bagi semua pihak.